Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Risa Febrianti dengan NIM 220209500040 dari kelas PT IKA. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai wired dan wireless LAN. Adapun pokok pembahasan dari materi yang akan saya paparkan yaitu yang pertama, apa itu wired network? Kemudian yang kedua, jenis-jenis wired. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari wired network. Kemudian yang keempat, deskripsi WLAN atau wireless LAN. Kemudian yang kelima, komponen WLAN. Dan yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan dari WLAN atau wireless LAN. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu apa itu wired network. Jadi, secara bahasa wired network jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, wired dari kata wire yang berarti kawat, yang merupakan kabel penghubung yang saat ini banyak digunakan. Sementara network berarti jaringan atau lebih tepatnya jaringan komputer. Seperti yang kita ketahui, kawat merupakan istilah yang mengacu pada media fisik yang terdiri dari kabel. Secara umum, definisi wired network adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan transmisi jaringan dengan menggunakan kabel. Media ini tentunya memiliki keterbatasan jangkauan yang bisa disalurkan. Jadi, bayangkan saja jika kita harus menggunakan kabel yang pastinya membutuhkan tempat ekstra, sehingga teknologi wired network sekarang ini masih dianggap tidak terlalu efisien dan tidak optimal. Media transmisi data jenis yang ini atau wired network ini lebih terfokus dan terarah di satu tujuan, sehingga transmisi atau pengantaran data yang disalurkan akan terjadi lebih cepat. Kemudian biasanya sistem yang satu ini digunakan agar bisa mengantarkan transmisi data lokal. Kemudian jenis kabel yang sering dipakai untuk jenis transmisi data ini biasanya seperti fiber optik, twisted pair, serta koaksial. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis wired. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam jaringan kabel, data ditransmisikan melalui media fisik. Terdapat 3 jenis kabel fisik yang digunakan dalam jaringan kabel yaitu kabel koaksial, twisted pair, dan serat optik. Berikut pembahasan mengenai jenis yang pertama dari jenis wired yaitu jenis kabel koaksial. Dalam sejarahnya, kabel koaksial ditemukan oleh Oliver Heaviside. Kabel koaksial merupakan kabel yang terdiri dari 2 buah konduktor, yaitu terletak pada bagian tengah yang terbuat dari sebuah tembaga yang keras yang dilapisi dengan menggunakan isolator dan melingkar pada luar isolator pertama serta tertutup oleh isolator bagian luar. Kemudian kabel koaksial ini memiliki 3 bagian utama, yang diantaranya adalah pelindung paling luar, kemudian pelindung berupa suatu anyaman tembaga, dan sebuah isolator plastik. Kabel koaksial ini diketahui memiliki kapasitas pita lebar atau bandwidth sekitar 10 Mbps dengan maksimum 30 node. Kabel koaksial ini sering digunakan sebagai jalur media transmisi untuk frekuensi pada sinyal radio. Berikut adalah contoh-contoh jenis kabel koaksial, antara lain yaitu yang pertama RG62A/U, merupakan kabel koaksial berwarna hitam dengan sebuah inti berupa kabel serabut. Kabel ini memiliki ukuran sekitar 6 mm atau 0,25 inci. Kemudian contoh yang kedua yaitu tin koaksial. Tin koaksial merupakan jenis kabel koaksial yang berdiameter rata-rata 5 mm dan berwarna gelap serta banyak digunakan pada radio amatir.
Kemudian contoh yang ketiga yaitu T-koaksial. T-koaksial merupakan sebuah kabel koaksial dengan diameter sekitar 12 mm serta sering juga dikenal dengan sebutan yellow cable atau kabel kuning. Kemudian jenis yang kedua yaitu twisted pair. Jadi sebuah kabel tembaga itu terbagi menjadi dua yaitu unshielded twisted pair atau UTP dan shielded twisted pair atau STP. Keduanya memiliki perbedaan dengan adanya pelindung dan tidak adanya pelindung yang terdapat pada bagian inti konduktornya. Kabel ini dipuntir dengan tujuan untuk mengurangi gangguan dari kabel di sekitarnya. Kemudian dapat dilihat bahwa kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel dengan susunan yang berbeda-beda di setiap incinya. Semakin rapat susunan tersebut, maka tingkat transmisi menjadi lebih tinggi dan harganya semakin mahal. Jadi twisted pair ini diciptakan oleh Alexander Graham Bell. Bentuk kawat ini telah digunakan sejak abad ke-19 dan saat ini merupakan media termurah yang tersedia. Twisted pair juga digunakan dalam kabel telepon, tetapi dalam jaringan ini kabel tersebut hanya terdiri dari 4 kabel atau 2 pasang. Kemudian dalam jaringan komputer, 8 kabel atau 4 pasangan digunakan. Kabel UTP menggunakan sebuah konektor RJ45 yang dapat digunakan untuk penghubung Ethernet, ISDN, dan juga sambungan telepon. Dengan menggunakan kabel UTP, kita dapat mengirimkan sebuah data lebih banyak dibandingkan LAN menggunakan kabel koaksial. Kemudian jenis yang ketiga yaitu serat optik. Kabel fiber optik merupakan media kabel yang memiliki harga paling mahal dan mempunyai tingkat transmisi data yang sangat baik serta tertinggi. Kabel ini sering digunakan dalam komunikasi jarak jauh serta tidak pernah terpengaruh oleh adanya medan elektromagnetik. Hal tersebut karena serat optik menggunakan pulsa cahaya yang dihasilkan dari laser atau dioda injeksi untuk proses mengirimkan data. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan dari wired. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, koneksi cenderung stabil, tidak terpengaruh oleh gangguan eksternal seperti cuaca buruk. Kemudian yang kedua yaitu transmisi data menjadi lebih cepat. Dan yang ketiga, bandwidth lebih besar dan harga lebih terjangkau. Kemudian adapun kekurangannya yaitu yang pertama, keterbatasan fisik kabel untuk menjangkau semua lokasi. Kemudian yang kedua, kabel yang mengantarkan transmisi data akan lebih mudah rusak. Kemudian yang ketiga, memerlukan banyak peralatan dan tambahan biaya jika ingin memperluas jangkauan pada jaringan. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu deskripsi WLAN atau Wireless Local Area Network. Jadi WLAN atau wireless LAN dapat didefinisikan sebagai salah satu jaringan bertipe nirkabel atau Wireless Local Area Network. Batas jangkauan dari penggunaan dari wireless hanya terbatas di sebuah area yang kecil. Kemudian biasanya jaringan wireless LAN atau WLAN dapat ditemukan di beberapa fasilitas publik seperti sekolah, pelabuhan, hotel, kampus, tempat wisata, dan lain-lain. Kemudian, jaringan nirkabel seperti WLAN memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini memancarkan gelombang pada radius tertentu yang apabila dilukiskan akan membentuk sebuah bola, sehingga perangkat yang berada dalam batas area tersebut dapat menggunakannya dengan bebas dan tidak terpaku pada satu tempat. Kemudian, biaya yang diperlukan untuk instalasi perangkat WLAN jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan menggunakan kabel. Kemudian meski begitu, penggunaan jaringan nirkabel lebih rentan terhadap gangguan dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel, sehingga kecepatan bandwidth menjadi lebih tidak stabil.
Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu komponen WLAN. Jadi apabila kita ingin menginstal WLAN, terdapat beberapa komponen yang harus kita siapkan. Beberapa komponen ini yang untuk memasang WLAN tidak memerlukan harga yang mahal, tetapi harga yang kita bayarkan akan berbanding lurus dengan kualitas dari perangkat tersebut. Berikut ini beberapa komponen yang diperlukan untuk instalasi jaringan WLAN atau wireless LAN. Komponen yang pertama yaitu perangkat smartphone atau PC, yang merupakan suatu perangkat yang dapat diakses oleh user, dan pada mobile PC tersebut pada umumnya telah terpasang port PCMCIA. Akan tetapi untuk PC jenis desktop harus dapat menambahkan komponen lain, yaitu berupa wireless adapter dengan melalui PCI card atau dengan USB. Kemudian komponen yang kedua yaitu access point, yang merupakan sebuah perangkat yang menjadi suatu central koneksi yang digunakan dari user ke ISP. Di dalam access point ini memiliki beberapa fungsi untuk dapat mengkonversikan sinyal frekuensi atau RF yang menjadi sinyal digital. Kemudian selanjutnya akan disalurkan media melalui media kabel atau dapat juga dengan media perangkat wireless LAN lain dengan mengkonversikan gelombang radio. Kemudian komponen yang ketiga yaitu WLAN interface, yang merupakan sebuah peralatan yang dipasangkan kepada mobile atau PC desktop dengan peralatan yang dikembangkan dengan massal yang bentuknya berupa PCMCIA card, port USB, dan menggunakan PCI card. Kemudian komponen yang keempat yaitu antena. Antena itu merupakan tambahan yang dapat dipakai untuk dapat memancarkan daya yang diberikan atau dirancang sendiri oleh pengguna atau user. Selanjutnya pembahasan yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan dari WLAN. Adapun kelebihannya yaitu mobilitas yang baik. Jadi mobilitas yang baik selama dalam jangkauan sinyal access point memungkinkan pengguna dapat terhubung ke jaringan sehingga informasi lebih mudah didapatkan. Jadi tidak perlu lagi di satu ruang tempat kerja saja untuk mengakses informasi. Lalu dengan mobilitas yang baik ini maka dapat meningkatkan produktivitas khususnya dalam bekerja. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu mudah instalasi. Dalam penerapannya, WLAN tergolong mudah dan juga cepat diinstalasi karena tanpa diperlukan memasang kabel jaringan terlebih dahulu. Bisa kita bayangkan jika menggunakan kabel dalam jaringan LAN yang besar maka diperlukan banyak kabel jaringan, belum lagi memasangkan konektornya. Maka dengan menggunakan teknologi wireless, maka hal tersebut dapat dipercepat. Kemudian yang ketiga yaitu sangat fleksibel. Sangat fleksibel yaitu pengguna dapat terhubung ke jaringan manapun saja selama terjangkau sinyal. Selain itu sedikit menggunakan kabel atau bahkan tidak menggunakan kabel sama sekali. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu minim biaya perawatan, yaitu meski pada awal pemasangan WLAN memerlukan biaya yang cukup mahal, tapi dalam perawatan jaringannya cukup murah karena tidak memerlukan kabel. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu bisa digunakan banyak topologi jaringan, yaitu dapat digunakan berbagai macam topologi jaringan. Dalam hal ini karena tidak dibutuhkan kabel untuk terkoneksi ke jaringannya. Selanjutnya adapun kekurangannya yaitu yang pertama, kerahasiaan atau keamanan kurang terjamin. Karena itu menghubungkan perangkat komputer dan lain-lain menggunakan teknologi nirkabel, jadi kerahasiaan data atau keamanan data kurang terjamin sebab jaringan bisa diakses oleh siapa saja, jadi pentingnya memperhatikan sistem pengamanannya. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu peralatan relatif mahal.
Pada awalnya, pembuatan atau perancangan tentunya membutuhkan peralatan yang relatif mahal, misalnya dibutuhkan access point, wireless adapter, dan lain-lain. Perangkat yang digunakan pun harus memiliki teknologi nirkabel, misalnya ingin menghubungkan printer, maka printer tersebut harus memiliki teknologi wireless. Kemudian, kekurangan yang ketiga yaitu delay. Maksudnya yaitu jika sinyal terhalang, terpantul, dan jika lalu lintas jaringan padat berpotensi mengalami keterlambatan untuk mengakses serta menerima informasi. Kemudian kekurangan yang keempat yaitu access point rawan gangguan. Jika perangkat access point mengalami kerusakan, maka banyak perangkat yang terhubung ke jaringan akan mengalami gangguan, bahkan tidak bisa terhubung ke jaringan. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk kelebihan, kekurangan, serta kesalahan yang ada pada video, mohon dimaafkan, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.